itu yang jadi istri kita. Jahilnya luar biasa pada waktu itu. Datang Islam, Masya Allah, memberikan syariat pernikahan yang begitu sempurna. Diawali dengan ta'aruf, khitbah lamaran, kemudian akad pernikahan, kemudian resepsi mengumumkan kepada orang saya telah menikah, dan setelah akad itu sah, tidak boleh ada laki-laki yang berani untuk ganggu-ganggu dia. Berani ada laki-laki yang ganggu kepada dia. Kalau dia laki-laki yang sudah beristri, maka wajib bagi dia ditanam setengah badan, kemudian lempar dengan batu sampai mati, namanya rajam. Kalau dia laki-laki yang belum menikah, maka wajib dia untuk dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke kampung halamannya selama 1 tahun. Hukuman Islam sangat luar biasa, ya. Nah, kondisi yang seperti itu, datang Nabi SAW dengan metode dakwah ilahi Rabbani ini, subhanallah, mampu merubah. Lahirlah Abu Bakar, lalu lahirlah Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain yang bermoral, yang berakhlak, yang beribadah kepada Allah, yang taatnya luar biasa. Nah, apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Di sini Allah ceritakan. Yang pertama, Nabi berdakwah kepada mereka ini diawali dengan yatlu alaihim ayatika. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Makanya jangan dihilangkan itu metode. Setiap acara yang biasanya seremonial, acara terang buat, ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kasih hilang itu, ya. Baik itu pesta pernikahan, baik itu tasyakuran, ataupun acara-acara yang lain. Jangan hilangkan itu. Termasuk acara-acara di kantor, ada pengajian, acara pertama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fulan ibnu Fulan. Nah, itu bagus Pak, metode Nabi memang begitu. Bahwa Nabi SAW sebelum berdakwah, sebelum mengajak mereka-mereka ini untuk masuk Islam, sebelum mengajak mereka-mereka ini mendapatkan hidayah Allah, yatlu alaihim ayatik. Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, karena memang membacakan ayat Al-Quran ini kemarin sudah saya bacakan kepada antum, surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami atau ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman-iman mereka. Jadi asbab dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, orang yang beriman bertambah imannya. Asbab dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, orang dapat hidayah. Asbab dibacakan ayat Al-Quran ini, satu hurufnya 10 pahala. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Kemudian setelah itu, yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran maksudnya, wal hikmah, dan sunnah. Coba dengarkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, qala yu'allimuhumul khairu fayaf'aluhu wasyarru fayattaquhu. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan mereka kitab dan hikmah adalah Rasulullah SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran sebagai referensi dalilnya, dan hadis-hadis Nabi SAW, lalu mengatakan ini yang baik, kemudian mereka ikuti yang baik, dan mengatakan ini yang buruk, kemudian mereka meninggalkan yang buruk itu. Jadi seorang da'i, seorang ustadz, seorang guru, seorang mubalik, metode dalam berdakwah ini, yang pertama bacakan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua berdakwah jangan lari pembahasan kita daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Ada kan sekarang itu Pak Doktor, orang ceramahnya panjang, jarang menyebutkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Teori-teorinya banyak, yang biasanya pakai logika-logika. Nah, ini bahaya. Akhirnya gampang berfatwa. Saya kemarin ditanya, Ustadz, ini kan sudah keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia.
bahwa produk-produk tertentu ini haram. Nah, bagaimana sikap kami sebagai orang Islam atas produk-produk ini? Anak ini sebab stok aqua banyak, Ustaz. Apakah itu mau dibuang? Sabun-sabun yang terindikasi bahwa dia adalah yang difatwakan haram itu, apakah ini mau dibuang? Nah, ini kan perlu untuk diluruskan ke masyarakat. Jangan sampai salah paham dengan fatwa tersebut. Jadi dalam Islam itu begini, Pak. Pengharaman itu ada dua. Ada pengharaman yang qat'i atau soreh, ada pengharaman yang gairu soreh. Haram itu ada pengharaman karena zatnya, ada pengharaman karena perbuatannya. Ini air mineral. Semua kita sepakat bahwa ini halal. Tapi kalau beli dengan uang korupsi, jadi haram dia. Nah, bukan airnya sebetulnya yang haram, proses mendapatkan air ini haram. Kalau kita beli dengan uang korupsi, kita minumkan kepada istri, kita memberikan nafkah yang haram kepada istri. Begitu Pak ya. Nah, jadi jangan sampai salah paham kita. Cap tikus itu memang zatnya haram, Pak. Biar beli dengan uang yang halal, bawa gaji, beli akan cap tikus, tidak akan jadi halal, dia tetap haram karena memang zatnya haram. Jadi beda, Pak, haramnya yang ini dengan haramnya yang tadi, cap tikus. Memang secara hukum dua-duanya haram. Yang kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata anil harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, neraka yang berhak untuk melahapnya nanti. Nah, ini kalau kita peroleh dengan cara yang haram, maka dia jadi haram. Kita minumkan ke istri, istri mengkonsumsi yang haram. Anak mengkonsumsi yang haram. Cap tikus juga demikian. Tapi misalkan, mohon maaf, saya koruptor. Saya beli air ini dengan uang korupsi. Terus saya sedekahkan karena ada pengajian di Masjid Raya Ahmad Yani. Banyak yang hadir, saya bersedekah deh air, saya kasih. Apakah Bapak boleh minum air ini? Boleh, Pak. Ya, karena hukum asalnya ini bukan haram. Yang menanggung keharaman itu saya, karena saya yang korupsi, saya yang beli. Sedekah saya tidak dapat pahala, tapi di akhirat saya akan tanggung akibatnya karena saya ya telah korupsi itu. Jadi begitu, Pak. Nah, sehingga saya ingin jelaskan yang bertanya tadi ini, apakah yang tadinya kan produk-produk Yahudi ini tidak haram, bahkan dijual bebas. Nah, terlanjur kami beli, ya entahlah itu sabun merek tertentu, sampo merek tertentu. Terlanjur kami beli, apakah itu dibuang? Jangan buang, Pak. Ya, pakai. Tapi sekarang setelah ada fatwa ini, jangan beli lagi yang produk itu. Ya, gitu ya. Nah, ini alhamdulillah saya dikasih ake, bukan aqua. Ya, kalau aqua memang termasuk daftar ya minuman yang untuk sekarang ini sedang diboikot. Ya. Cerita yang panjang kalau saya mau ceritakan, tunggu hari Sabtu insyaallah ada acara. Tapi saya dikasih tahu tadi sama salah satu panitia bahwa katanya nggak jadi di lapangan Tikala, Pak Doktor. Dipindahkan ke Karame, itu pun masih dalam proses izin. Wallahu alam bisa dapat izin atau tidak. Padahal waktunya hari Sabtu ini. Ya, besok sudah hari Jumat. Tinggal besok. Kalau nggak keluar izinnya ntar nggak jadi nanti ini. Ya. Nah, ala kulli hal itu ya kira-kira. Nah, jadi saya ingin sebutkan ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Pak, Bu, semua kita ini pasti antum menginginkan bapak antum, ibu antum, istri antum, anak antum, semuanya pasti menginginkan untuk masuk surga mereka-mereka itu. Nggak ada di antara kita ini yang mau, yang tega bapaknya masuk neraka. Nggak ada yang tega itu. Nggak ada yang rela ibunya masuk neraka. Semua kita berharap mereka-mereka ini dikumpulkan bersama-sama dengan kita di surga nanti. Nah, cuman bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita kan beda-beda. Ada yang sholat 5 waktu,
Ada yang cuma sholat suatu waktu, ada yang sholat nanti kalau ada waktu. Ada yang taat kepada Allah, ada juga yang durhaka. Ada juga mungkin di kalangan mereka yang masih minum khamar. Ada mungkin juga kakak perempuan kita yang masih pakai pendek-pendek, mini-mini. Ada juga mungkin ibu kita yang belum berjilbab dengan sempurna. Bagaimana bisa masuk surga kalau seperti ini modelnya? Nah, harus kita hadir, harus kita tampil dan muncul. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Antum harus hadir, antum harus menjemput mereka. Jangan rela mereka dibakar oleh neraka. Bagaimana caranya? Nah, pakai ini metode Nabi. Antum harus terjun tampil sebagai seorang dai. Bagaimana caranya? Tiap hari antum harus baca Quran di situ. Ya, habis subuh jangan langsung HP, baca Quran dulu Pak. Dorong terganggu, biarkan dorong terganggu, baca aja. Karena ini metode yang pertama yang dibuat oleh Nabi. Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nggak cukup hanya baca Al-Quran Pak, harus tampil dengan nasihat. Nasihat ini biar ringkas. Yang penting nasihat itu bersumber Al-Quran dan hadis Nabi. Bagaimana caranya? Saya kan bukan ustadz. Bagaimana saya tampil berdakwah, berceramah di hadapan keluarga saya? Begini, kalau ibu antum nggak pakai jilbab, kakak antum masih pakai mini, bilang, "Mak, saya dengar Ustadz Abdul Somad ceramah, perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab itu nanti begini di akhirat. Download ceramahnya, kasih dengar. Kira-kira menurut mama bagaimana ini?" Jadi jangan sampai antum yang menggurui. Biarkan dia mendengarkan Ustadz Abdul Somad, ya, atau Ustadz siapa yang biasa dia suka dengar. Ya, apakah itu Ustadz Maulana, Ustadz Sa'ad Das'ad, atau Ustadz siapalah yang terkenal itu. Download bagaimana pemahaman dia tentang perempuan yang tidak menutup aurat. Perdengarkan ke dia. Subhanallah, kalau tiap hari antum bacakan Al-Quran padanya dan nasihat itu sampai di hatinya, minimal dia akan berpikir, jangan sampai kita ini semua mati kok masih begini. Siapa tahu asbab itu turun hidayah, kemudian dia bertobat. Kan begitu Pak? Antum harus tampil menjadi sosok seorang dai, dan metodenya harus begini. Jangan antum ceramai, "Ma, kalau mamanya pakai jilbab kok mati, masuk neraka." Oh, dia putar talinga pada orang. Apa ngan tahu? Ya. Ngana belajar agama di mana so ngana? Kita kasih sekolah, ngana bukan pesantren, bukan mau atur-atur pak kita. Ya paling begitu kata ibu kita. Ya. Tapi kalau metode seperti tadi ini nih, "Ma, saya dengar ceramah Ustadz Abdul Somad, orang yang tidak menutup aurat ini di akhirat begini nanti modelnya. Cuma mau dengar ini nih. Kira-kira menurut mama bagaimana ini? Sampaikan ke saya." Ya, kalaupun dia malu untuk berargumentasi, minimal nasihat itu sudah masuk di hatinya. Sambil antum bantu dengan doa. Siapa tahu Allah gerakan hatinya, kemudian dapat hidayah. Antum punya peran di situ. Kesalahan yang paling fatal di kita sekarang ini saya kasih tahu anak-anak muda yang aktivis. Kesalahan yang paling fatal di kalangan para aktivis sekarang ini, dianya rajin majelis taklim. Oh, ada ceramah Ustadz Mahmud Masjid Raya, pergi. Oh, ada ceramahnya Ustadz Mahmud di Butuminting, dia pergi. Oh, ada Qiyamul Lail di Masjid Sabil Al-Muhtadin Politeknik, dia pergi Qiyamul Lail, nggak tidur satu malam. Oh, puasa Senin Kamis tidak pernah berhenti. Tapi nggak pernah peduli dengan maknya, nggak pernah peduli dengan bapaknya, nggak pernah peduli dengan saudara-saudarinya, yang mereka ini cuma pakai satu-satu tali, yang mereka ini nggak pernah ruku dan sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka ini dengan kalimat-kalimat kebun binatang yang tidak ada sopan-sopannya. Dia nggak pernah peduli dengan ini, dia hanya sibuk mengurus dirinya sendiri. Salah ini Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Ini saya dapatkan setelah dia mau menikah. "Ma, saya mau menikah, calon istri saya itu bercadar." Hah? Langsung mama bilang, "Jangan, nggak mau saya, nggak terima saya." Akhirnya berantem.
diusir dari rumah. Baru datang, Ustaz, kenapa? Mama usir kita dari rumah, kenapa? Gara-gara kita mau kawin dengan akhwat yang bercadar. Kurang ajar kan, tapi mama, bukan orang tua kita yang kurang ajar, antum yang tidak tahu, ya. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Banyak itu orang yang rajin ikut pengajian, Senin Kamis tidak pernah berhenti, tahajud sering dia laksanakan, taklim di mana-mana dia hadir, itu bagus Pak. Tapi jangan lupa keluarga antum, orang tua yang antum cintai, saudara-saudari antum yang antum sayangi, itu adalah kewajiban kita yang kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Sekali lagi, ayat ini alhamdulillah sama-sama orang kaji. Nabi Muhammad SAW mampu merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berbudi pekerti dan bermoral yang baik, dari masyarakat yang sesat menuju kepada masyarakat yang penuh dengan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. 3 metode yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidak pernah berhenti membacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka. Yang kedua, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, ceramah. Biar singkat, Pak. Nasihat biar sedikit, Pak. Yang penting dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi. Jangan logika. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim, memberikan tazkiyah. Kalau di sini kata Imam Ibnu Katsir, wa yuzakkihim qala wa yuallimuhumul khair. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas, yakni taatullahi wal ikhlas. Dia memperlihatkan di rumah itu adalah sebagai seorang yang taat kepada Allah dan selalu ikhlas dalam perbuatannya. Jadi biar mama toreba ikhlas. Ada orang, mama ini harusnya bersyukur dapat anak seperti saya. Saya anak soleh. Saya nggak bergabung dengan orang-orang yang minum khamar. Saya rajin di masjid. Kenapa anaknya orang-orang ini adalah durhaka? Masa mama nggak bersyukur dengan anak saya? Itu mah nggak masuk di hati orang tua kita kalau nasihat begitu. Ya, siapa suruh kamu jadi anak soleh? Ya, siapa suruh kamu jadi ke masjid? Ya, kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka-mereka? Nanti begitu. Nah, tuntunan yang ketiga yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi menyampaikan sesuatu ke orang tua ikhlas. Melihat ada piring-piring yang berontakan, dia cuci. Ikhlas dia. Dia lihat ruangan kotor, dia ambil sapu, dia pel. Ikhlas dia. Masya Allah, orang tua dengan doa-doa kita, dengan ayat Al-Quran yang kita baca, itu akan bisa menjadi asbab mengundang hidayah. Masya Allah, kita pi anak ini, kita jangan marah-marah. Kita pi anak ini yang selalu baca Al-Quran, padahal dia bukan anak pesantren, ternyata ini baik sekali. Itu asbab mengundang hidayah Allah. Siapa tahu asbab itu, tiba-tiba orang tua kita kemudian bertobat, lalu kembali ke jalan yang benar. Bisa saja begitu, Pak. Tapi kita yang rajin puasa Senin Kamis, kita yang rajin ikut taklim kemana-mana, Masya Allah, piring menumpuk di dapur. Cuci pun mama kasihan yang sudah tua, yang sudah asam urat, tangannya sudah kaku-kaku, dia yang cuci piring. Terus untuk apa kita? Bapak sudah pingin makan, mama lagi yang siapkan. Kenapa bukan kita yang siapkan? Ya. Nah, ini asbab-asbab yang mengundang hidayah itu, Bapak Ibu sekalian. 3 poin ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga subhanallah, orang-orang jahiliyah, masyarakat pada waktu itu yang rusak total menjadi berubah, ya, dengan perubahan yang begitu drastis dengan 3 metode yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, baca Al-Quran, memberikan ceramah yang bersumber Al-Quran dan hadis Nabi, dan yang ketiga, melakukan ketaatan kepada Allah yang selalu ikhlas, ya, pelaksanaannya, tidak minta dipuji, bukan meminta mengharapkan sesuatu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal azizul hakim, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang berikutnya, yang 130,
Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Wa may yarghabu, dan siapa yang membenci an millati Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, illa man safiha nafsah, itu adalah orang yang telah memperbodoh dirinya sendiri. Jadi Masya Allah, agama Nabi Ibrahim ini kemarin sudah saya ceritakan ke antum ya. Makanya dalam agama Islam itu banyak, kalau dalam kaidah usul fikih itu asyar'u man qablana huwa syar'una. Syariat, banyak syariat Nabi Ibrahim itu yang tewariskan menjadi syariat kita. Kemarin saya sebutkan 5. Yang pertama khitan. Khitan itu ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang pertama kali dikhitan. Belum pernah ada manusia dikhitan sebelumnya. Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan untuk dikhitan, usianya pada waktu itu 80 tahun. Ya, Pak Dokter masih jauh Pak. Ya, 80 tahun itu Nabi Ibrahim. Allah perintahkan untuk dikhitan, dan siapa yang mengkhitannya? Dia sendiri yang mengkhitan dirinya sendiri. Bayangkan. Dan hukum khitan ini sampai hari kiamat, termasuk kita Nabi Muhammad. Yang kedua, istihdad, mencukur bulu kemaluan. Itu adalah syariat zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Maka haram hukumnya baik laki-laki ataupun perempuan membiarkan itu. Bahkan kalau sampai 40 hari sudah berdosa Pak, dihitung dosa setiap hari kita. Ya, mohon maaf, jangan biarkan ini. Mau laki-laki mau perempuan, itu adalah kalau dalam hadis disebutkan sunanul fitrah. Yang kata Nabi SAW, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, mencukur. Yang ketiga, taklimul azafir, motong kuku. Ya. Jangan cuma di sekolah dulu. Kan waktu orang dokter masih sekolah dulu, tiap hari Jumat encik lihat kuku, pukul dengan mistar kalau panjang. Sekarang saya lihat sudah ada begitu di sekolah. Makanya kalau guru pukul, dia lapor di polisi, masuk penjara nanti gurunya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu adalah ajaran Islam, Pak. Ya, taklimul azafir, memotong kuku. Masya Allah, cantik-cantik, berjilbab bagus. Ternyata kelingkingnya ini dipotong semua, tapi kelingkingnya panjang kukunya. Nauzubillahi min dzalik. Ini menyelisihi syariat. Disebutkan dalam beberapa riwayat, dibangkitkan hari kiamat nanti, diciptakan kukunya dari besi, kemudian panjang-panjang sebagaimana di dunia, lalu dia cakar-cakar daging-daging dalam tubuhnya ini sampai ke tulang. Setelah hancur, Allah ciptakan lagi daging dan kulit yang baru, kemudian dicakar lagi, dan begitu seterusnya siksa mereka yang memelihara kuku ini. Jangan sampai terang pelihara kuku, laki-laki ataupun perempuan. Ini yang ketiga, taklimul azafir. Yang keempat, qassus syarib, potong kumis. Ya, potong kumis. Kata Nabi, khaliful yahud, a'ful liha wa qassus syawarib. Selisih orang Yahudi, potong kumis, biarkan jenggot. Artinya apa? Boleh Pak pelihara kumis, tapi potong. Jangan kasih biar dia memanjang. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Dan sampai hari kiamat yang mengadopsi ke Islam, maka Islam tidak boleh memelihara kumis sampai melebihi bibir. Ada orang Masya Allah, DP kumis disobekin saringan teh, bikin kopi tanpa saringan, langsung ada saringan di sini. Boleh Pak pelihara kumis, tapi potong, jangan sampai dia lewat bibir. Ada juga yang tidak suka, boleh cukur. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, nabtul ibti, mencabut bulu ketiak. Tentu bulu ketiak kita beda-beda. Ada yang sedikit, nah itu boleh dicabut. Kalau yang lebat mungkin sakit, ya boleh digunting, boleh dicukur sesuai dengan yang mudah bagi kita. Nah, 5 ini Pak. Makanya kata Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim,
itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi kalau ada yang nggak mau ikut 5 ini, bodoh dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Khitan. Jangan sampai ada yang belum khitan di sini. Kemarin saya sudah bilang ya, yang usia saya ini, kalau usia yang sudah yang kayak Farhan ini, orang sudah milenial. Usia saya dulu Pak, orang masih sunat kampung. Sunat kampung itu Pak, cuma mau ambil batang pisang, kau mau kasih duduk situ. Nggak ada suntik-suntik ram. Yang Mbak Surat ini bukan dokter, cuma Pak Imam. Nah Pak Imam ini tidak semua ahli. Ada yang Pak Imam pegang pisau satu topornya begini, duduk kamari, pakai bulu leh, bulu, kasih belah 2, kemudian dia gepe dari ujung. Peta gepe itu yang dia iris. Nyala pakai suntik-suntik ram. Habis itu siram dengan daun kayu tertentu, baru diikat dengan kain warna putih. Cuma begitu Pak dulu sunat. Banyak yang tak pulang-ulang, ya, karena bukan ahli. Gitu ya. Sedang potong panjang tetap tak pulang, apalagi coba potong sedikit begitu. Nah yang saya ingin bilang, kalau ada bapak-bapak yang sunatnya sunat kampung begini Pak, kau tak pulang-ulang, boleh Pak, ya, cari dokter, sunat yang sembunyi-sembunyi, yang pakai laser, yang bisa langsung pakai celana. Karena ini adalah fitrah, inilah suci Pak. Dalam agama Islam, at-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah daripada iman. Disebut kita beriman kalau suci. Orang yang nggak dikhitan itu nggak suci Pak. Bahkan kata Nabi, la tuqbal salatu ahdikum bighairi tahurin. Salat kalian tidak akan diterima tanpa dalam keadaan suci. Kalau tidak dikhitan tidak suci Pak. Maka sunatlah. Saat kita setua begini, jangan bilang-bilang orang. Bapak diam Jo, ya. Cari Jo dokter, penginap di penginapan 1 malam atau 2 malam, suruh sunat Jo di situ. Nah setelah jadi sudah Bismillah. Ya, orang nggak tahu. Ini harus Nabi Ibrahim saja 80 tahun masih dikhitan, apalagi orang baru 40, 50, 60 masih boleh insyaallah. Ya, itu saya ingin sebutkan sayang waktu juga yang telah berakhir. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita lagi membahas ayat 130 ini. Barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang telah membodohi dirinya sendiri. InsyaAllah akan kita sebutkan kepada antum beberapa ajaran Nabi Ibrahim yang diadopsi ke agama kita, agama Islam. Itu baru 5 yang saya sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.